Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Izinkanlah saya menyapa kita semua sebagai hamba Tuhan yang sehari-hari melayani di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan Alkitab. Tugas kami adalah tugas di belakang layar, menerjemahkan Alkitab dari bahasa-bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, dan tentu saja juga turut mendampingi tim-tim penerjemah bahasa daerah. Dalam rangka itulah, kalau direnungkan kembali, apa yang saya lakukan sebagai konsultan penerjemah yang mendampingi tim-tim penerjemah, sering sekali saya takjub. Sampai sekarang pun saya sering takjub. Kenapa demikian? Karena mengingat bahwa semuanya berawal dari Alkitab. Sebagai seorang mantan politeis, tadinya saya tidak mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan. Tetapi dalam sebuah proses perjumpaan yang boleh dikatakan dimulai dengan rasa ingin tahu saja. Ketika seorang teman membawa sebuah buku yang demikian tebal dan gelap sampulnya, judulnya Alkitab, saya langsung tertarik karena saya memang penggemar baca buku dan sangat menyukai cerita silat yang panjang-panjang seperti cerita silat Ko Ping Ho. Jadi ketika membuka buku itu, memang harus saya akui kalimat pertamanya sudah memikat hati. Sama sekali tidak ada komitmen di dalamnya. Sama sekali belum ada keputusan apa-apa. Ini hanyalah buku biasa yang dibaca, menarik, sebagian membingungkan. Dan dari situlah rupanya sesuai dengan tema kita hari ini. Rupanya ini adalah sebuah awal dari perjalanan panjang. Awal dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya, yaitu menarik dengan anugerahnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu hanya sebuah cuplikan dari kesaksian pribadi. Tetapi gambar besarnya tentu kita temukan di dalam Alkitab sendiri. Saya sebagai konsultan Alkitab yang sehari-hari baca Alkitab, pernah berkali-kali merenungkan. Sebenarnya kalau Alkitab ini dibaca dan dilihat isinya, mana lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Bagian-bagian yang indah atau bagian-bagian yang justru menunjukkan berbagai dilema yang dihadapi oleh umat manusia di sepanjang sejarahnya. Dan memang kita harus katakan, sedikit sekali bagian yang indah-indah tersebut. Tentu saja dimulai dari kitab Kejadian pasal 1 tentang penciptaan yang dilakukan dengan sangat baik. Tapi selebihnya mulai dari pasal ketiga dan seterusnya, kita menyadari sepenuhnya dunia ini adalah dunia yang sudah istilahnya broken. Kekerasan pertama membantai tidak kurang dari 1/4 penduduk dunia. Ya tentu saja kita melakukan kalkulasi sederhana ya. Adam dan Hawa, ada 2 putranya, Kain dan Habel. Kalau satu dibunuh, 1/4 yang meninggal. Saudara terkasih, inilah yang menandai dunia kita sampai sekarang. Di dalamnya ada bencana, di dalamnya ada bencana baik bencana alam, ya seperti banjir, gempa, tapi juga banyak sekali bencana kemanusiaan. Ketika kekerasan digunakan untuk membenarkan segala kepentingan. Dan ini masih terjadi hingga saat ini. Dan kalau begitu, bagaimana Tuhan melihat dunia yang Dia ciptakan itu? Dan manusia yang Dia beri begitu banyak kepercayaan serta kebebasan sebagai dutanya untuk mengelola dunia ini. Kita menyimak dari lembar-lembar Alkitab. Ternyata Tuhan itu berulang kali sebenarnya sedih, terpukul, dan frustrasi sebenarnya. Nah, itulah sebabnya ketika kita membaca Yeremia pasal 31 tadi tentang visi perjanjian baru, di situ sudah jelas Tuhan melihat solusinya tidak bisa lagi tambal sulam. Diperlukan satu perjanjian yang baru yang akan mengubah semuanya dari inti kedalaman manusia yang sudah rusak tersebut. Makanya di dalam kitab Yeremia dikatakan di situ tadi, Taurat itu tidak akan lagi ditulis di atas batu,
ya, atau gulungan kitab kalau kita mau, dalam suatu perkembangan tentunya dalam penulisan. Tapi kelak Taurat itu akan ditulis di dalam hati, kedalaman diri manusia. Nah, Yeremia yang bernubuat 8 abad sebelum Kristus tidak pernah melihat bahwa kelak itu akan diwujudkan secara penuh ketika Tuhan sendiri melakukan tindakan emergency. Tuhan sendiri hadir di dalam sejarah untuk menuntaskan tujuan dari sejarah ciptaan yang sudah Dia desain dengan sempurna dari awal. Ini narasi agung yang kita bisa lihat pada lembar-lembar Alkitab mulai dari awal sampai habis. Dan itu yang membuat kita sadar kenapa di Minggu Prapaskah ini kita sekali lagi melihat ulang jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh Tuhan yang menjadi manusia itu. Ya, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman yang ada sejak awal dari penciptaan itu sudah menjadi daging, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan Dia lakukan itu untuk satu tujuan, satu misi. Dan hari ini di dalam bacaan kita dari kitab Injil pasal 12 dengan jelas dipaparkan kepada kita. Di balik hadirnya Tuhan itu, rupanya tujuannya adalah supaya Dia bagaikan biji gandum yang mati dulu, supaya Dia bisa menghadirkan kehidupan itu secara penuh bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang menandai awal dari sebuah perubahan. Dan kalau orang percaya mengikuti apa yang Kristus katakan ini, di situ dia bersama-sama dengan Dia memulai sebuah perjalanan baru dengan visi baru. Visi untuk turut membaharui dunia kita ini. Salah satu hal yang paling menarik yang saya renungkan ketika membaca kitab-kitab Injil, apalagi buat pertama kali, adalah paradoksnya bahwa Tuhan yang ilahi itu dimuliakan dan ditinggikan begitu transenden. Itu biasa di dalam berbagai sistem keyakinan, termasuk sistem keyakinan yang saya anut sebelumnya. Tapi apa yang digambarkan oleh kitab Injil Yohanes di sini memang bertentangan, bertolak belakang dengan intuisi kita. Di situ yang mau dikatakan adalah, kalau nanti aku ditinggikan, Yesus katakan kepada para murid, kalau nanti aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Injil Yohanes memang sangat piawai menggunakan bahasa-bahasa bersayap. Ditinggikan di situ, jangan kita langsung bayangkan ditinggikan dalam arti posisi, dalam arti kemuliaan. Ditinggikan pertama-tama berarti tubuhnya ditinggikan dari bumi. Itulah penyalipan. Itulah penyalipan yang sebenarnya merupakan titik nadir dari perjalanan sejarah manusia. Kalau ada orang dihukum dengan salib, kita tahu sama tahu itu hukuman yang paling berat dan paling hina di zaman itu. Dan bagaimana justru itu menandai sebuah peninggian. Dan peninggian itu akan menarik begitu banyak orang datang kepada Kristus. Inilah yang sesungguhnya merupakan sebuah mukjizat iman. Saya katakan dengan apa adanya. Ketika Injil menerobos batas-batas budaya, masuk ke dalam berbagai sistem pemikiran, pandangan hidup manusia. Sejarah gereja menunjukkan pertobatan yang terjadi sebenarnya adalah suatu pertobatan yang benar-benar mengajak kita melihat di balik kerendahan Tuhan, di balik proses di mana Dia justru dihina, mati di kayu salib itu. Disitulah sebenarnya daya tariknya, disitulah pesonanya, karena disitulah terungkap siapa Tuhan itu sesungguhnya. Kita tahu sama tahu, kalau kita meminjam satu istilah ya, Tuhan yang Maha Kudus itu akan menuntut keadilan bagi mereka yang melanggar kekudusannya. Tuhan yang Maha Setia itu akan menuntut mereka yang mengingkari perjanjiannya. Tetapi yang ditunjukkan di dalam Injil ini sesungguhnya adalah kebalikannya. Bahwa Tuhan itu bersedia menyelesaikan problematika terbesar dalam sejarah umat manusia.
dengan masuk sedalam-dalamnya dengan pengalaman manusia itu sampai ke titik yang terbawah, kematian. Dan ternyata itu awal dari sebuah peninggian. Itulah yang merupakan sebuah pola yang kita amati, dan pola ini menolong kita untuk berjalan seterusnya dengan sebuah visi baru. Untuk berani di tengah-tengah dunia kita ini, kita tidak hanya terpuruk meratapi berbagai hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita, meratapi persoalan-persoalan yang tidak ada habis-habisnya di dunia kita, tapi kita juga diajak untuk benar-benar melihat bahwa sesungguhnya di balik masalah yang kita lalui itu, dengan berfokus pada Yesus, kita menyadari ada tangan anugerah yang sudah menarik hidup kita. Dan tangan anugerah itu tetap terulur sampai sekarang ini dengan berbagai cara untuk membawa kita ke pelukan ilahi, supaya segala luka batin, luka-luka kehidupan yang pasti kita alami sebagai manusia itu memperoleh tempat pemulihannya di dalam Dia. Dan ini juga sekaligus mendorong kita untuk berjalan ke depan, mewartakan sebuah kabar baik di tengah-tengah dunia kita melalui pewartaan Injil dan juga melalui karya-karya kehidupan pelayanan gereja. Saudaraku yang terkasih, pesan Injil pada hari ini membuat kita ingat bahwa ketika Tuhan menarik kita dengan kasih karunia-Nya, di situ Dia mengajak kita juga untuk kembali menawarkan pada dunia ini sebuah jalan baru, jalan kasih karunia, jalan pemulihan yang dimulai, diprakarsai oleh Allah sendiri. Dan dalam hal ini kita sebagai umat-Nya tersedia dan hendaknya juga bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat anugerah-Nya, menjadi tanda bagi kabar baik, supaya semua bangsa dapat melihat kepada Kristus yang disalibkan itu dan mengalami perubahan hidup. Inilah yang menjadi kesaksian-kesaksian yang nyata di dalam berbagai peristiwa yang kami alami juga ketika misalnya menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah. Pengalaman-pengalaman bagaimana Injil menerobos batas itu sering membuat kami takjub. Salah satunya adalah dengan suku Yali Angguruk. Ada kesaksian yang mengatakan dibutuhkan tidak kurang 7 tahun bagi seorang penginjil untuk terus dengan gigih mengajarkan Injil itu, kabar baik itu, di tengah-tengah dunia yang tidak mengerti atau tidak mempedulikannya. Dan ketika itu terjadi, yang terjadi adalah transformasi budaya. Satu suku yang secara terang-terang mengaku tadinya mereka adalah kanibal, akhirnya diubah oleh Tuhan. Ada satu tempat di sana bernama Apapsili, yang artinya tempat menguliti manusia. Kini tempat itu menjadi tempat untuk mengupas firman Tuhan. Ada satu sekolah Alkitab di sana. Setiap kali mendengarkan kisah-kisah seperti ini, sebagai konsultan penerjemahan pun saya dikuatkan kembali untuk melanjutkan tugas misi ini sampai Kristus datang kembali. Kiranya inilah yang mendorong kita untuk menjadi pewarta-pewarta Kristus yang punya komitmen, punya semangat baru untuk menghadirkan kabar baik itu sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.